Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Biosistematika Tumbuhan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, hari ini kami akan menyampaikan materi buah dan biji. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami yaitu ada Salma Rizky Ramadhani, ada Arista Maila Amalia, dan ada Afi Nisa Nuriski. Yang pertama, ada buah atau fruktus. Buah merupakan salah satu organ tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium yang terjadi karena hasil dari penyerbukan. Nah, penyerbukan akan terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Setelah serbuk sari melekat di kepala putih, serbuk sari tumbuh menjadi kecambah, yang dimana di dalam kecambah tersebut tumbuh menjadi buluh serbuk sari yang berisi sperma. Nah, buluh tersebut berkembang hingga menembus tangkai putih menuju bakal biji, di mana dalam bakal biji akan terjadi persatuan antara sperma dengan sel telur untuk perkembangannya. Zigot terbentuk akibat dari persatuan tadi dan bersifat diploid. Selanjutnya, zigot akan menghasilkan embrio atau lembaga, sedangkan bakal biji akan tumbuh menjadi biji utuh dan dinding bakal buah akan tumbuh menjadi daging buah. Buah memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada perikarp atau kulit buah, di mana dalam perikarp ini dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu ada epikarp lapisan luar, mesokarp lapisan tengah, dan endokarp lapisan paling dalam. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping ya. Selanjutnya yaitu ada biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena calon tumbuhan baru atau lembaga terdapat di dalam biji. Selanjutnya, buah digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu buah semu atau buah tertutup, di mana buah yang terbentuk dari bakal buah dan juga bagian bunga yang turut berkembang bersamanya. Buah semu dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada buah semu tunggal, di mana buah yang berkembang dari satu bunga dan satu bakal serta tangkai buahnya yang turut berkembang. Contohnya ada jambu monyet dan buah cipulukan. Selanjutnya ada buah semu ganda, di mana jenis buah yang perkembangannya dalam satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas. Bebas yang dimaksud adalah setiap bakal buah dapat tumbuh menjadi buah. Contohnya adalah buah stroberi. Selanjutnya yaitu ada buah semu majemuk, di mana buah yang tumbuh dari bunga majemuk namun terlihat seperti satu buah. Contohnya yaitu buah nangka. Selanjutnya ada buah sejati atau buah telanjang. Nah, buah sejati atau buah telanjang merupakan buah yang terbentuk hanya dari bakal buah saja. Buah palsu pada beberapa buah letak bakal buah strukturnya mirip dengan bunga seperti pada thalamus, inflorescens, kalit, dan merupakan modifikasi dari sebagian buah. Buah ini disebut dengan buah palsu seperti pada buah apel, stroberi, dan pir. Nah, buah sejati dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada buah sejati tunggal kering, di mana buah ini terjadi dari satu bunga dan hanya satu bakal buah. Nah, terdapat satu atau beberapa biji dalam buah ini. Nah, buah sejati tunggal kering merupakan buah yang bagian luarnya keras dan mengayun. Nah, buah ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu buah yang tidak pecah dan buah yang pecah. Nah, kemudian berdasarkan cara pecahnya, buah ini dibedakan menjadi yang pertama ada buah berbelah, di mana 2 ruang atau lebih yang masing-masing dengan sebuah biji di dalamnya. Apabila pecah, tiap ruang terpisah namun biji tetap dalam satu ruang, sehingga tiap-tiap ruang dengan bijinya bersifat seperti buah burung. Berdasarkan ruang-ruang, buah ini dibedakan menjadi buah belah 2, buah belah 3, buah belah 4, buah belah 5, dan buah belah banyak. Selanjutnya ada buah kendaga atau rekma. Sifatnya sama dengan buah belah, namun bagian-bagian yang terpisah kemudian pecah.
sehingga biji yang ada di dalamnya terlepas dari ruangan. Pada tiap bagian tersusun oleh satu daun buah. Jadi, buah tersusun dari beberapa daun buah yang banyaknya sama dengan jumlah ruangan. Menurut jumlah ruang atau kendaga dapat dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama ada buah kendaga 2 atau dikokus. Buah ini membelah menjadi 2 kendaga yang masing-masingnya lalu pecah dan mengeluarkan 1 biji. Buah yang ketiga, buah kendaga 3 atau trikokus. Buah membelah menjadi 3 bagian, yaitu contohnya ada resinua dan hevea. Yang ketiga, buah kendaga banyak atau polikokus. Buah ini membelah menjadi banyak bagian. Yang ketiga ada buah kotak. Buah ini terdiri atas 1 atau beberapa daun buah. Bijinya banyak. Apabila sudah masak lalu pecah. Namun kulit buah yang pecah sampai lama tak mau lepas dari tangkai buahnya. Buah kotak ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada buah bumbung atau folikulus. Buah ini memiliki 1 ruangan dengan banyak biji. Jarang sekali yang hanya 1 bijinya. Yang kedua ada buah polongan atau legumen. Buah ini berasal dari sehelai daun buah dengan 1 ruangan. Yang ketiga ada lobak atau silikua. Berasal dari 2 daun buah dengan 1 ruangan dan 2 tembuni yang bertemu di tengah ruangan hingga merupakan suatu sekat semut. Dan yang terakhir ada buah kotak sejati atau kapsula. Berasal dari 2 daun buah atau lebih yang mempunyai sejumlah ruangan sesuai dengan jumlah daun buahnya. Jenis buah sejati tunggal yang kedua yaitu ada buah sejati tunggal yang berdaging. Jenis buah yang memiliki dinding buah yang tebal dan juga berdaging. Dinding buahnya itu dibagi menjadi 3, yaitu kulit luar atau epikarpium, kulit tengah atau mesokarpium, dan kulit dalam atau endokarpium. Contohnya ada di mentimun atau Cucumis sativus. Jenis yang ketiga ada buah sejati ganda. Buah sejati ganda merupakan buah yang terbentuk dari 1 bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas dan selanjutnya tumbuh menjadi buah sejati. Namun, kesemuanya tetap berkumpul pada 1 tangkai. Berdasarkan sifat masing-masing buah yang berkumpul tadi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada buah kurung ganda. Badan yang berasal dari dasar bunga yang berbentuk periuk terdapat banyak buah-buah kurung. Seperti misalnya pada buah mawar atau Rosa hybrida Hort. Yang kedua ada buah batu ganda. Bunganya memiliki banyak bakal buah yang kemudian masing-masing tumbuh menjadi buah batu. Contohnya ada pada buah raspberry atau Rubus idaeus L. Yang ketiga ada buah bumbung ganda. Buah ini berasal dari bunga yang beberapa bakal buah yang masing-masing tumbuh menjadi bumbung. Contohnya ada pada pohon cempaka atau dengan nama latin Misselia campaka L. Yang keempat ada buah buni ganda. Sama dengan buah bumbung ganda, namun bakal buah berubah menjadi buah buni. Seperti misalnya pada buah serikaya atau Ananas squamosa L. Jenis yang selanjutnya ada buah sejati majemuk. Buah ini berasal dari suatu bunga majemuk, sehingga buah ini adalah kumpulan banyak buah yang masing-masing berasal dari 1 bunga. Terkadang buah majemuk terlihat seperti 1 buah. Buah sejati majemuk ini dapat dibedakan menjadi yang pertama ada buah buni majemuk, yaitu bakal buah pada masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk 1 buah buni. Contohnya ada pada buah nanas atau dengan nama latin Ananas squamosus Mer. Yang kedua ada buah batu majemuk dengan contoh pada pohon pandan atau Pandanus tectorisol. Setelah bunga betina mengalami penyerbukan, selanjutnya akan berubah menjadi buah batu majemuk. Kelompokan buah ini adalah kelompok banyak buah. Selanjutnya ada buah kurung majemuk. Contohnya ada pada bunga matahari dengan nama latin Helianthus annus L. Merupakan bunga majemuk yang tersusun atas bunga mandul yang terdapat di tepi dan bunga yang subur terdapat di tengah. Kemudian pada biji atau semen, ketika tumbuhan dapat mempertahankan atau melestarikan jenisnya serta dapat terpancar ke tempat adanya biji. Bagaimana
biji yang tumbuh menjadi biji setelah bunga mengalami penyerbukan, yang kemudian diikuti dengan pembuahan. Nah, kemudian ada bagian-bagian biji, diantaranya ada yang pertama kulit biji atau spermodermis, yaitu terdiri dari dua lapisan kulit luar atau testa, yang berasal dari intergumen ovule yang mengalami modifikasi selama pembentukan biji berlangsung, dan kemudian ada lapisan kulit dalam atau tegmen, yaitu tipis seperti selaput dan seringkali juga disebut kulit ari. Nah, itu terdapat pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, kemudian pada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae terdapat 3 lapisan kulit biji, yaitu ada kulit luar atau sarkotesta, kulit tengah atau sklerotesta, dan kulit dalam atau endotesta. Kemudian yang kedua ada tali pusar atau funiculus, biasa disebut dengan penggantung biji. Nah, tali pusar ini merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tebuni, jadi merupakan tangkai biji. Nah, tali pusar ini memiliki bentuk yang bervariasi dan pada umumnya akan mengering dan lepas jika biji telah tua. Kemudian ada inti biji atau nucleus seminis. Inti biji atau isi biji ini adalah bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Nah, inti biji ini terdiri dari lembaga atau embrio yang memiliki 2 bagian, yaitu akar lembaga atau jalan akar atau radikula yang akan tumbuh terus, merupakan akar tunggang untuk tumbuhan dicotyledon. Yang kedua ada daun lembaga atau cotyledon yang merupakan daun pertama dari suatu tumbuhan. Nah, adapun fungsi dari daun lembaga itu sendiri yaitu sebagai tempat menimbun makanan, sebagai alat untuk asimilasi, dan sebagai alat penghisap makanan. Nah, penggolongan tumbuhan berdasarkan jumlah daun lembaganya, diantaranya ada tumbuhan yang daun lembaganya mempunyai 1 daun lembaga atau yang disebut dengan tumbuhan biji tunggal. Kemudian ada tumbuhan yang daun lembaganya 2 yang disebut tumbuhan biji belah atau dicotyledon. Yang ketiga ada tumbuhan yang daun lembaganya lebih dari 2 atau sampai 15 daun lembaga yang disebut dengan tumbuhan biji telanjang. Kemudian ada batang lembaga atau caulicus. Bagian utamanya ada ruas batang di atas daun lembaga dan ruas batang di bawah daun lembaga. Kemudian ada putik lembaga atau albumen, merupakan bagian biji yang terdiri dari suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Kemudian ada 2 macam putik lembaga berdasarkan jaringan yang menjadi tempat penimbun cadangan makanan. Di antaranya ada putik lembaga dalam atau endospermium, yaitu apabila jaringan penimbun makanan terdiri dari sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder. Kemudian ada putik lembaga luar atau perispermium, yaitu apabila jaringan penimbun makanan berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga. Namun ada juga biji yang cadangan makanannya tersimpan baik dalam putik lembaga luar maupun dalam. Jadi keduanya ada pada biji tersebut, misalnya pada biji pala atau Myristica fragrans-Howe. Kemudian ada kecambah atau plantula, yaitu merupakan tumbuhan kecil yang baru muncul dari biji dan hidupnya masih tergantung pada persediaan makanan yang terdapat dalam biji. Nah, perkecambahan ini muncul dan berkembang radikula dan plumula dari benih atau biji. Secara visual dan morfologis, suatu benih yang berkecambah ditandai dengan terlihatnya radikula dan plumula dari biji. Ada 2 macam perkecambahan biji. Yang pertama ada apigal atau perkecambahan di atas tanah. Yang kedua